Salam, salam sejahtera rekan-rekanku yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Joris. Dan pada kesempatan ini saya rindu berbagi tentang bagaimana rekan-rekan merumuskan masalah menjadi judul penelitian. Hal ini membutuhkan sedikit kerja keras, sedikit analisis, untuk rekan-rekan bisa merumuskan masalah tersebut menjadi judul penelitian. Dan saya akan memberikan 3 tips bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita lihat. Pertama, buatlah tema dari semua masalah yang kita temukan. Saya berikan contoh. Misalnya saya temukan 8 masalah di sekolah. Yang pertama malas belajar, yang kedua menonton YouTube berjam-jam, yang ketiga melihat Facebook berjam-jam, keempat bermain game online, yang kelima sistem kebut semalam untuk ujian, yang keenam terlambat mengumpulkan PR, yang ketujuh tidak menyiapkan bahan presentasi, dan yang kedelapan terlambat masuk kelas. Rekan-rekan terkasih, dari 8 masalah ini, sebaiknya rekan-rekan buatlah dalam satu tema. Buat dalam tema-tema kecil atau kelompokkan menjadi tema, sehingga menjadi kata yang baku yang biasa digunakan di dalam penelitian. Saya coba berikan contoh bagaimana kita merumuskan tema-tema dari masalah ini. Misalnya, masalah pertama, malas belajar. Ini tinggal kita merumuskan tema. Kira-kira malas belajar itu temanya apa? Ini saya berikan contoh yaitu motivasi belajar. Siswa yang malas belajar berarti siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Jadi temanya adalah motivasi belajar. Itu contoh yang pertama. Saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Misalnya masalah menonton YouTube berjam-jam, melihat Facebook berjam-jam, bermain game online. Menurut rekan-rekan, kira-kira kita bisa berikan tema apa di masalah ini? Ini saya berikan contoh. Ini tema yang saya temukan sendiri, yaitu bisa saja kita berikan tema dari masalah ini adalah, dari ketiga masalah ini adalah intensitas penggunaan media sosial. Jadi kita mau mengukur bagaimana intensitas penggunaan media sosial. Tema kedua yang saya tawarkan juga adalah bagaimana self-regulasi dari siswa tersebut atau pengaturan diri dari siswa yang bermasalah tersebut. Dengan logika sederhana, jika pengaturan dirinya rendah, maka inilah masalah-masalah inilah yang akan terlihat. Bermain game online secara berlebihan, melihat Facebook berjam-jam, menonton YouTube berjam-jam. Saya lanjut. Misalnya masalah yang berikut adalah belajar SKS, sistem kebut semalam, terlambat masuk kelas, terlambat mengumpulkan tugas, tidak menyiapkan bahan presentasi. Dari keempat masalah ini, kita rumuskan saja menjadi tema. Saya berikan contoh tema adalah prokrastinasi akademik atau penundaan akademik. Orang yang menunda cenderung ini SKS, jadi tidak mau belajar sejak awal. Besok mau ujian dulu baru ujian, belajar.
atau terlambat masuk kelas, terlambat mengumpulkan tugas, tidak menyiapkan bahan presentasi. Semua ini adalah bentuk dari penundaan akademik. Tips yang kedua, yang pertama tadi adalah rekan-rekan buatlah tema dari semua masalah tersebut. Setelah membuat tema dari semua masalah yang kita temukan di lapangan, maka langkah kedua adalah mari kita bermain logika. Saya berikan contoh, jika rekan-rekan mau meneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka ada dua jenis variabel secara umum, yaitu variabel X dan variabel Y. Sekarang rekan-rekan diberikan pilihan untuk bermain logika. Misalnya, masalah motivasi belajar. Rekan-rekan mau tempatkan masalah tersebut di mana? Di variabel X atau variabel Y. Saya berikan contoh. Ini pada penelitian kuantitatif itu X mempengaruhi variabel Y atau X memiliki hubungan dengan variabel Y. X mempengaruhi variabel Y. Misalnya, tadi kita telah berikan tema tentang prokrastinasi atau penundaan akademik. Kita tempatkan prokrastinasi akademik ini menjadi variabel X. Maka mari kita bermain logika. Kira-kira Y-nya apa? Penundaan akademik mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel Y-nya apa? Maka saya berikan contoh. Yaitu bisa jadi Y adalah prestasi akademik. Dengan logika sederhana, jika siswa menunda melakukan kegiatan akademik, maka akan mempengaruhi prestasi akademik dari siswa tersebut. Dari penempatan logika ini, maka kita sudah dapat membuat judul. Ini saya berikan contoh judul penelitian, yaitu pengaruh prokrastinasi atau penundaan akademik terhadap prestasi akademik siswa. Jadi rekan-rekan tinggal bermain logika, mau tempatkan dia di mana? Mau di variabel X atau variabel Y. Tema masalah yang kita temukan di langkah pertama, tinggal rekan-rekan tempatkan di mana? X atau Y. Dan contoh ini saya tempatkan dia di variabel X. Saya berikan contoh yang berikut, misalnya saya tempatkan dia di variabel Y. Variabel Y-nya adalah prokrastinasi atau penundaan akademik. Maka rekan-rekan bisa bermain logika. Kira-kira apa yang mempengaruhi siswa itu menunda mengerjakan kegiatan akademik? Bisa jadi yang menyebabkan siswa menunda melakukan kegiatan akademik adalah penggunaan media sosial. Jadi X-nya adalah penggunaan media sosial dan Y-nya adalah prokrastinasi atau penundaan akademik. Maka judulnya akan seperti ini. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap prokrastinasi atau penundaan akademik siswa. Ini contoh judul. Baik. Tips yang ketiga untuk merumuskan masalah menjadi judul penelitian adalah berkelanalah di Garuda Jurnal. Setelah rekan-rekan menemukan tema, maka ketiklah kata kunci dari tema tersebut di jurnal Garuda. Maka akan muncul banyak hasil penelitian. Saya sarankan rekan-rekan bisa baca dan bisa peroleh apa variabel pendampingnya. Misalnya temanya adalah prokrastinasi akademik, maka banyak penelitian tentang prokrastinasi akademik. Tinggal rekan-rekan tempatkan di posisi mana.
apakah di X atau di Y. Dan jika rekan-rekan membutuhkan bagaimana mencari jurnal penelitian, maka bisa melihat di video saya sebelumnya. Sekian dari saya. I love you.